fitnah. Mana lagi yang mau didustakan kalau semuanya sudah gugur? Semua jenis fitnah ke Joko Widodo, Jokowi, sudah dikeluarkan. Dari tuduhan PKI, keturunan China, ijazah palsu, foto tempelan, skripsi bohong, sampai pemilu curang, dan IKN proyek oligarki. Tapi anehnya, satu pun tidak pernah terbukti. Video ini mengupas tuntas, runtut, dan blak-blakan. Siapa yang menyerang, apa motifnya, dan kenapa semua fitnah itu selalu mentok di KPU, Bawaslu, KPK, MK, dan pengadilan. Ini bukan kultus, ini bukan pembelaan buta. Ini soal akal sehat versus kebisingan. Tonton sampai habis dan jawab jujur, fitnah mana lagi yang mau didustakan kalau semuanya sudah gugur? Semua fitnah sudah dilontarkan, tapi nol bukti. Mari kita mulai dari fakta paling sederhana, yang sering bikin panas, tapi jarang dibahas jujur. Tidak ada tokoh politik di Indonesia pasca reformasi yang difitnah selengkap dan selama Joko Widodo. Lengkap karena semua jenis fitnah sudah dicoba. Lama karena serangannya tidak berhenti sejak 2012 sampai ia purna bakti. Dan ironis karena hasil akhirnya selalu sama, nihil bukti. Ini bukan opini, ini pola. 6 kelompok, 6 motif. Pertama-tama kita perlu jujur soal siapa yang paling ribut. Bukan rakyat secara umum, bukan netizen polos. Ada 6 kelompok pembenci dengan motif yang bisa dibaca terang benderang. Kelompok pertama, sisa-sisa ex-organisasi terlarang yang sudah dibubarkan negara. Kelompok ini alergi pada stabilitas. Mereka butuh kaos seperti ikan butuh air. Jokowi dengan gaya kerja sunyi tapi efektif adalah mimpi buruk bagi mereka. Maka narasinya, Jokowi anti umat, anti ideologi, anti sejarah versi mereka. Kelompok kedua, yang kalah pilpres. Ini klasik. Dalam demokrasi sehat, kalah berarti evaluasi. Dalam politik dendam, kalah berarti balas sakit hati. Maka yang diserang bukan kebijakan, tapi identitas. Bukan data, tapi cerita. Kelompok ketiga, pihak berkepentingan asing yang tidak diuntungkan oleh kebijakan nasionalisme ekonomi Jokowi. Stop ekspor bahan mentah, ribut. Bangun industri dalam negeri, ribut. Jadi Jokowi dilabeli apa? Pro-China. Padahal yang terganggu justru bukan China, tapi mereka yang dulu nyaman mengeruk tanpa aturan. Kelompok keempat, mafia. Mafia tanah, mafia migas, mafia pelabuhan, mafia proyek. Jokowi masuk dengan gaya tukang kayu, bongkar satu-satu. Hasilnya, mereka teriak paling keras karena kepentingannya kepotong. Kelompok kelima, koruptor. Yang ini jelas. KPK tetap jalan, menteri dipecat, pejabat ditangkap. Jokowi bukan malaikat, tapi jelas bukan pelindung maling. Maka serangannya personal, karena secara kebijakan mereka kalah. Dan kelompok keenam, kelompok berkepentingan politik ekonomi lain, yang tidak kebagian panggung atau proyek. Ini tipe yang kalau tidak dapat kursi, bakar meja. 6 kelompok ini beda wajah, beda baju, tapi satu kebiasaan. Kalau tidak bisa mengalahkan dengan fakta, serang dengan fitnah. Pilgub DKI 2012. Pembuka, semua kebohongan. Fitnah terhadap Jokowi dimulai bukan saat ia kuat, tapi justru saat ia baru naik. Pilgub DKI 2012 adalah laboratorium awal. Isunya apa? Bukan program, bukan visi, tapi asal-usul, agama dan identitas. Jokowi dituduh keturunan Tionghoa, disebut bukan pribumi, disebut bukan muslim. Flyer disebar, cerita dikarang, media sosial dijadikan senjata. Padahal faktanya sederhana, dokumen kelahiran ada, diverifikasi. KPU cek, Bawaslu cek, pengadilan cek. Hasilnya, tidak ada pelanggaran, tidak ada kebohongan. Dan publik Jakarta menjawab dengan cara paling menyakitkan bagi pemfitnah. Jokowi menang, bukan menang tipis, menang telak. Pilpres 2014. Dari isu identitas ke isu global. Saat Jokowi naik level, fitnah ikut naik kelas. Kalau dulu soal siapa dia, sekarang soal siapa di belakangnya. Muncul narasi, Jokowi antek asing, pro-Cina, dikuasai cukong, dikendalikan buzzer bayaran. Buktinya apa? Kunjungan ke Beijing. Lucu, ya? Presiden ke luar negeri sama dengan diplomasi. Tapi kalau Jokowi, langsung dibilang menjual negara. Padahal investasi yang datang dipakai untuk apa? Jalan tol, pelabuhan, kereta cepat,
Infrastruktur yang sekarang dinikmati semua, termasuk yang dulu teriak paling kencang. Gugatannya dibawa kemana? Mahkamah Konstitusi. Putusannya bagaimana? Ditolak. Jokowi sah menang. Lagi-lagi fitnah ramai, bukti kosong. Pilpres 2019. Ketika fitnah jadi industri. Tahun 2019 adalah puncak kegilaan. Fitnah bukan lagi senjata tapi industri. Server KPU disebut disetting. Bawaslu dituduh main mata. Pemilu dibilang curang sistematis, terstruktur, masif. Demo pecah. Narasi digoreng. Negara hampir dibakar oleh cerita. Lalu apa yang terjadi saat diuji? Semua gugatan dibawa ke MK. Semua diperiksa. Semua diputuskan. Hasilnya ditolak seluruhnya. Tidak satu pun dalil kecurangan terbukti secara hukum. Bahkan isu IKN pun masuk, disebut proyek oligarki, disebut ladang korupsi, diperiksa, diselidiki. Hasilnya sama, nihil bukti. Fitnah ekonomi, angka dibenci, cerita disukai. Saat pandemi muncul lagi, Jokowi disebut menghancurkan rupiah. Utang negara disebut meledak. Masalahnya angka tidak bisa diajak bohong, rupiah stabil. Rasio utang terkendali, bahkan relatif rendah di ASEAN. Kasus bansos, pelaku ditangkap. Jokowi tidak tersentuh karena memang tidak terlibat. Ini yang bikin frustasi para pemfitnah. Mereka ingin cerita, tapi realitas tidak mendukung. Satu pola yang tidak pernah berubah. KPU memeriksa, Bawaslu memeriksa, KPK memeriksa, BPK memeriksa, MK memutuskan. Pengadilan berjalan, dan hasilnya selalu sama. Tidak ada dakwaan terhadap Jokowi. Ini bukan soal Jokowi suci, ini soal fitnah yang dipaksakan hidup meski berkali-kali mati di meja hukum. Maka pertanyaannya sederhana, tapi menusuk. Fitnah mana lagi yang mau kalian dustakan? Bukan karena kurang tuduhan, tapi karena semuanya sudah dicoba, dan semuanya gagal. Fitnah paling kejam, keluarga Jokowi jadi sasaran. Kalau politik masih punya etika, ada satu garis yang seharusnya tidak dilangkahi. Keluarga. Tapi justru di titik itulah kita bisa mengukur seberapa miskin moral sebagian lawan politik Jokowi. Karena saat semua fitnah politik mentok di meja hukum, targetnya bergeser. Bukan lagi kebijakan, bukan lagi program, bukan lagi keputusan negara yang diserang orang tua, istri, dan anak. Dan ini bukan metafora, ini fakta yang tercatat rapi. Dari presiden ke makam orang tua. Mari kita jujur sebentar. Di negara manapun, menyerang orang tua seorang pemimpin yang sudah wafat pula adalah tanda bahwa argumen sudah habis. Tapi di sini itu terjadi. Jokowi dituduh anak PKI. Orang tuanya dituduh PKI. Lalu naik level. Orang tuanya disebut bukan orang Indonesia. Disebut keturunan Cina dengan nama yang bahkan dikarang Tan Mei Wah. Tidak cukup? Orang tuanya dituduh diusir dari rumah sendiri. Dan puncaknya yang paling absurd, makam orang tuanya pun dituduh palsu. Mari berhenti sejenak di sini, tarik napas. Gunakan akal sehat. Apa keuntungan politik dari memalsukan makam orang tua? Apa relevansinya dengan kebijakan negara? Apa hubungannya dengan APBN, pendidikan, atau kesehatan? Tidak ada. Kecuali satu, menyakiti secara personal. Dan disitulah kebengisan fitnah ini terlihat jelas. PKI, tuduhan murahan yang selalu dijual. Label PKI adalah barang lama yang selalu laku, terutama bagi mereka yang malas berpikir. Karena begitu label itu ditempel, diskusi berhenti. Emosi meledak. Rasionalitas mati. Jokowi dituduh PKI. Orang tuanya dituduh PKI. Padahal apa faktanya? Tidak ada satupun dokumen, satupun arsip, satupun putusan hukum yang mengaitkan Jokowi atau keluarganya dengan PKI. Tapi fitnah tidak butuh bukti. Fitnah hanya butuh diulang. Dan disinilah kita melihat pola busuknya. Fitnah diwariskan seperti cerita hantu, tidak pernah dilihat tapi dipercaya ramai-ramai. Isu keturunan Cina, politik identitas murahan. Ketika PKI tidak mempan, kartu lain dikeluarkan. Keturunan Cina. Seolah-olah kalaupun itu benar, itu adalah dosa. Seolah-olah kewarganegaraan bisa dihapus dengan gosip. Padahal negara ini berdiri bukan atas dasar silsilah darah, tapi konstitusi. Dokumen kelahiran Jokowi diverifikasi. Asal-usulnya jelas. Proses hukumnya terang.
Tapi lagi-lagi, fitnah tidak peduli. Karena targetnya bukan kebenaran, tapi prasangka. Ini bukan sekadar menyerang Jokowi, ini merusak sendi kebangsaan. Iriana diseret tanpa ampun. Ketika Jokowi tidak bisa dijatuhkan giliran istrinya, Iriana dituduh ijazahnya palsu, tanpa bukti, tanpa dasar, tanpa rasa malu. Apa kontribusi Iriana dalam kebijakan negara? Tidak ada, tapi justru karena itu, ia jadi sasaran empuk. Karena tidak bisa membalas di panggung politik. Ini pola klasik, serang yang tidak punya mikrofon. Gibran, anak jadi alat pelampiasan. Masuk ke bab paling memuakkan, anak. Gibran tidak hanya dikritik kebijakannya sebagai kepala daerah, yang itu sah dalam demokrasi. Ia dihina secara pribadi. Ditertawakan intelektualnya, ditodong dengan tuduhan ijazah palsu, bahkan disebut tidak lulus SMA. Kritik boleh, evaluasi boleh. Tapi saat yang diserang adalah martabat manusia, itu bukan politik. Itu pelampiasan frustrasi. Yang ironis, semua tuduhan administratif itu sudah diverifikasi. Dokumen ada, institusi memeriksa, tidak ada pelanggaran. Tapi sekali lagi, fitnah tidak hidup dari hasil pemeriksaan, fitnah hidup dari kebisingan. Kenapa keluarga diserang? Jawabannya sederhana dan menyakitkan. Karena Jokowi sendiri tidak bisa dijatuhkan. Kebijakannya bisa diperdebatkan, gayanya bisa dikritik, tapi secara hukum ia bersih. Maka strategi bergeser. Kalau presidennya kuat, lukai keluarganya. Kalau tidak bisa menjatuhkan jabatan, hancurkan perasaan. Ini bukan strategi politik cerdas, ini tanda kepanikan. Sikap Jokowi, diam yang tidak lemah. 4 tahun Jokowi memilih diam, ditantang melapor, diprovokasi, dihina. Tapi ia memilih jalur yang bikin banyak orang kesal, tetap bekerja. Ia tidak membalas dengan caci, tidak mengerahkan massa, tidak menjadikan keluarganya tameng politik. Diamnya bukan karena takut, tapi karena ia paham. Fitnah mati bukan karena dilawan dengan emosi, tapi karena kehabisan panggung. Empati publik yang bangkit, dan disinilah ironi terbesar bagi para pembenci. Semakin kejam fitnahnya, semakin banyak publik yang justru bersimpati. Karena rakyat Indonesia masih punya nurani, masih tahu mana kritik, mana kekejaman, mana oposisi, mana kebencian. Maka pertanyaannya kembali menghantam. Kalau orang tua, istri, dan anak pun sudah diserang, fitnah apalagi yang belum kalian coba. Ijazah palsu, foto tempelan, skripsi bohong, fitnah yang dipaksa hidup. Kalau ada satu fitnah yang paling malas tapi paling rajin dipakai, jawabannya ini, ijazah. Karena ijazah itu sunyi, diam, tidak bisa membela diri. Dan karena mayoritas orang tidak pernah melihat dokumen asli pejabat, maka kebohongan bisa dipelintir sesuka hati. Logikanya sederhana dan justru disitulah bahayanya. Sederhana tapi menyesatkan. Awal mula, ketika administrasi dijadikan senjata, isu ijazah Jokowi sebenarnya sudah lama selesai. Saking selesainya, ia harus dihidupkan kembali dengan cara diulang, dikemas ulang, dan dipoles dengan istilah baru. Awalnya tuduhannya klasik, ijazah Jokowi palsu. Lalu naik level. Ijazah itu bukan milik Jokowi, tapi milik orang lain. Nama pun muncul, Hari Mulyono. Lalu diganti lagi, Dumatno Budi Utomo. Perhatikan polanya. Nama boleh berubah, cerita boleh ganti. Yang penting satu, tetap palsu. Padahal faktanya tidak berubah sejak awal. Dokumen pendidikan Jokowi diverifikasi oleh institusi resmi. Universitasnya ada, rekam jejak akademiknya ada, proses hukumnya berjalan. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Titik. Foto tempelan. Ketika Photoshop mengalahkan akal sehat, lalu muncul tuduhan baru yang lebih kreatif. Foto di ijazah adalah tempelan, katanya tidak ada stempel. Katanya fotonya beda, katanya bentuk wajahnya tidak cocok. Sekilas terdengar teknis, padahal sebenarnya spekulatif. Karena kalau logika ini dipakai ke semua ijazah lama, separuh rakyat Indonesia bisa dituduh palsu. Ijazah tahun 80-an sampai 90-an itu manual. Bukan hasil printer digital, bukan hasil scan HD. Tapi fitnah tidak peduli konteks zaman. Fitnah hanya butuh kesan mencurigakan. Skripsi palsu, tuduhan tanpa membaca. Masuk ke bab skripsi. Jokowi dituduh skripsinya palsu. Lucunya, yang menuduh mayoritas tidak pernah membaca skripsinya. Judulnya ada.
Arsipnya ada. Kampusnya mengakui. Tapi lagi-lagi logika fitnah itu begini. Kalau kita tidak suka orangnya, maka semua yang ia lakukan pasti bohong. Ini bukan kritik akademik, ini prasangka personal yang disulap jadi tuduhan publik. Pasar Pramuka, simbol fitnah murahan, lalu muncul cerita paling sensasional. Ijazah dibeli di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka dijadikan simbol seolah-olah di sanalah semua dokumen negara diproduksi. Tidak ada bukti transaksi, tidak ada saksi, tidak ada dokumen. Tapi cerita ini laku karena satu hal, mudah diceritakan ulang. Fitnah yang bagus bagi penyebarnya bukan yang benar, tapi yang gampang dihafal. Iriana kena giliran, seolah belum cukup, istrinya ikut diseret. Ijazah Iriana dituduh palsu, tanpa motif jelas, tanpa relevansi kebijakan. Pertanyaannya sederhana, apa dampak ijazah Iriana terhadap kebijakan negara? Tidak ada. Maka tuduhan ini bukan soal kepentingan publik, tapi kepuasan menyerang. Gibran dan ulangan fitnah yang sama masuk ke Gibran. Polanya persis sama, seperti fotokopi. Dibilang tidak lulus SMA, ijazah dituduh palsu. Intelektualnya dihina. Padahal dokumen diverifikasi, institusi menyatakan sah. Tapi bagi penyebar fitnah, verifikasi itu tidak penting. Yang penting narasi tetap hidup. Karena kalau satu kebohongan mati, mereka tinggal memelihara kebohongan lain. Kenapa fitnah ini tidak pernah mati? Jawabannya bukan karena kuat, tapi karena diulang. Kebohongan yang diulang terus-menerus akan terdengar seperti kebenaran bagi telinga yang lelah berpikir. Dan media sosial memberi panggung tanpa kurator. Siapapun bisa jadi ahli, siapapun bisa jadi peneliti. Padahal negara sudah punya mekanisme resmi. Kampus, KPU, Bawaslu, pengadilan, semua sudah berbicara. Dan semua berkata hal yang sama, tidak ada pelanggaran. Sikap Jokowi tidak reaktif, tidak panik. Yang bikin para penyebar fitnah makin kesal adalah satu hal, Jokowi tidak terpancing. Ia tidak bikin konferensi pers tiap minggu, tidak melaporkan semua orang, tidak menjadikan dirinya korban. Ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu kebohongan akan kelelahan mengejar orang yang tidak lari. Pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Sampai hari ini, tidak satupun penuduh bisa menjawab pertanyaan paling dasar. Kalau ijazahnya palsu, kenapa semua lembaga negara membiarkannya? Kalau skripsinya bohong, kenapa kampusnya tidak mencabut? Kalau fotonya palsu, kenapa tidak ada satu putusan hukum yang menguatkan? Karena jawabannya sederhana dan pahit. Fitnah ini hidup bukan karena bukti, tapi karena dendam. Dan di titik ini publik mulai sadar. Yang dipertahankan bukan kebenaran, tapi ego yang menolak kalah. Dari Pilpres ke IKN, fitnah politik dan konspirasi besar. Kalau tema 3 itu soal administrasi yang dipelintir, maka tema 4 adalah panggung utama drama politik. Disinilah fitnah tidak lagi berdiri sendiri, tapi dirangkai jadi narasi besar. Seolah-olah negara ini dikendalikan satu orang, satu keluarga, satu skenario gelap. Masalahnya satu, narasinya megah, buktinya nihil. Pilpres 2014, kalah lalu cari alasan. Mari kita kembali sebentar ke 2014. Jokowi menang bukan lewat sulap, bukan lewat trik, tapi lewat suara. Namun bagi sebagian pihak, kalah itu tidak pernah jadi cermin. Kalah itu dianggap kecurangan. Maka muncullah tuduhan, pemilu curang, negara dikuasai asing, demokrasi dibajak. Semua dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Semua diuji, semua diperiksa. Putusannya ditolak. Ini bukan opini relawan, ini putusan lembaga negara. Tapi anehnya, bagi para penolak realitas, putusan MK dianggap salah, sementara gosip WhatsApp dianggap wahyu. Pilpres 2019, ketika konspirasi jadi identitas. Kalau 2014 masih pemanasan, 2019 itu klimaks. Server KPU dituduh disetting, Bawaslu dituduh bersekongkol, aparat disebut berpihak, negara disebut dikendalikan. Narasi curang digemakan siang malam. Bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diyakini. Dan sekali lagi, semua dibawa ke MK. Sidang digelar, saksi dihadirkan, ahli bicara. Hasilnya, semua gugatan ditolak. Tidak satupun dalil kecurangan yang terbukti secara hukum. Ini momen krusial. Karena di titik ini seharusnya cerita selesai,
Tapi justru disinilah fitnah naik level. Buzzer, oligarki, dan narasi serba ada yang main. Karena kalah 2 kali, maka lawannya bukan lagi kandidat, tapi sistem. Jokowi dituduh dikelilingi buzzer, padahal buzzer ada di semua kubu. Hanya saja, yang kalah biasanya lebih sensitif mendengar gema. Jokowi dituduh boneka oligarki. Padahal justru di eranya, banyak kepentingan lama dipotong, izin diperketat, aturan diperbaiki, subsidi diarahkan. Tapi kata oligarki itu seksi, fleksibel. Bisa ditempel ke siapa saja tanpa harus menjelaskan siapa oligarkinya, apa buktinya, dan di mana alirannya. IKN, dari proyek negara jadi dongeng konspirasi. Masuk ke IKN, pembangunan ibu kota baru adalah kebijakan strategis. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi yang terjadi bukan debat kebijakan, melainkan dongeng politik. IKN disebut proyek oligarki, disebut ladang korupsi, disebut akal-akalan Jokowi. Pertanyaannya sederhana. Mana buktinya? Proyek IKN diperiksa. Anggarannya diaudit. Prosesnya diawasi. Tidak ada temuan pidana yang mengaitkan Jokowi. Yang ada justru diskusi publik yang sering lebih panas dari datanya. Nepotisme dan Gibran. Tuduhan yang dipelintir. Lalu muncullah tuduhan nepotisme. Karena Gibran maju pilkada, lalu dianggap Jokowi cawe-cawe. Padahal mekanisme hukum berjalan. Aturan diuji. Putusan diambil. Boleh tidak setuju dengan putusan, tapi menuduh tanpa dasar pidana adalah hal lain. Dan sampai hari ini, tidak ada satupun putusan hukum yang menyatakan Jokowi melakukan kejahatan nepotisme. Yang ada adalah ketidakpuasan politik yang dibungkus tuduhan moral. Pola yang selalu sama. Perhatikan polanya, ini penting. Tuduhan dilempar. Emosi dibakar. Fakta diperiksa. Tuduhan gugur. Narasi dipindah ke isu baru. Tidak pernah berhenti di langkah keempat. Karena tujuan fitnah bukan kebenaran, tapi keramaian. Negara tidak diam yang sering dilupakan. Indonesia bukan negara tanpa institusi. Ada KPU, ada Bawaslu, ada KPK, ada BPK, ada MK. Semua bekerja, tidak sempurna tapi berjalan. Dan semuanya sekali lagi, tidak pernah membuktikan tuduhan pidana terhadap Jokowi. Ini fakta yang tidak bisa dibantah dengan meme. Ketegangan yang sengaja dipelihara. Mengapa semua ini terus diulang? Karena konflik lebih laku daripada klarifikasi. Karena kemarahan lebih cepat viral daripada putusan hukum. Karena katanya lebih gampang dikunyah daripada dokumen. Tapi publik pelan-pelan belajar bahwa tidak semua yang teriak itu benar dan tidak semua yang diam itu salah. Pertanyaan terakhir di tema ini, kalau Pilpres sudah diuji, kalau IKN sudah diawasi, kalau buzzer dan oligarki cuma istilah tanpa bukti hukum, maka pertanyaannya kembali menghantam. Konspirasi apa lagi yang mau dijual? Karena semakin besar ceritanya, semakin telanjang ketiadaan faktanya. 4 tahun diam, jawabannya kelas tinggi. Ada satu hal yang paling bikin para pembenci Jokowi frustasi, bahkan lebih dari kekalahan Pilpres. Ia tidak bermain di level mereka. Bayangkan ini. Difitnah soal ideologi. Diserang asal-usul keluarga. Istri dan anak dijadikan sasaran. Ijazah, skripsi, foto, makam, semuanya dibongkar seperti barang rongsokan. Lalu ia ditantang. Laporkan dong kalau berani. Buktikan kalau tidak salah. Jangan cuma diam. Dan apa yang Jokowi lakukan? Diam. 4 tahun. Bukan diam karena takut, tapi diam karena tidak mau menjadikan negara panggung balas dendam. Diam yang disalahpahami. Di negeri yang ribut, diam sering disalahartikan. Diam dianggap lemah. Diam dianggap mengakui. Diam dianggap kalah. Padahal ada jenis diam yang jauh lebih mahal. Diam yang sadar diri. Jokowi paham satu hal penting. Kalau semua fitnah diladeni, energi negara habis untuk debat kusir, bukan untuk kerja. Maka ia memilih jalan yang bikin lawan politiknya kelelahan sendiri, tidak memberi panggung. Fitnah itu seperti api. Kalau disiram bensin emosi, membesar. Kalau dibiarkan tanpa bahan bakar, padam. Sambil diam, negara jalan. Ini yang sering tidak disukai pembenci Jokowi. Saat mereka teriak di media sosial, Jokowi inspeksi lapangan. Saat mereka bikin tuduhan baru, ia tanda tangan proyek lama yang mangkrak.
Saat mereka sibuk mengulang gosip, ia bicara dengan data. Dan ini bukan klaim sepihak. LHKPN dilaporkan rutin, aset relatif stabil. Tidak melonjak aneh-aneh. Menteri korup dipecat, diproses, tidak dilindungi. Kasus Juliari Batubara adalah contoh paling telanjang. Kalau Jokowi pelindung koruptor, yang pertama ia lindungi adalah orang dekatnya. Faktanya, tidak. Ini bukan soal pencitraan, ini soal sikap. Transparansi yang membosankan bagi pembenci. Masalah dengan transparansi adalah satu, ia membosankan bagi mereka yang suka drama. Laporan, audit, pemeriksaan, putusan, semua berjalan. Dan hasilnya itu-itu saja, tidak ada pelanggaran pidana. Bagi publik yang jernih, ini menenangkan. Bagi pembenci, ini menyebalkan. Karena mereka butuh skandal, bukan klarifikasi. Kenapa tidak dilaporkan saja? Ini pertanyaan favorit. Kalau difitnah, kenapa tidak dilaporkan semua? Jawabannya tidak heroik, tapi dewasa. Karena kalau semua dilaporkan, pengadilan akan penuh oleh kebohongan, bukan keadilan. Jokowi memilih memilah, mana kritik, mana kebencian, mana yang memang harus diproses hukum. Ia tidak anti kritik, ia anti kekacauan. Dan ini perbedaan besar yang sering sengaja diabaikan. 4 tahun itu ujian mental, mari jujur. Tidak semua orang sanggup. 4 tahun diserang tanpa henti, keluarga diseret, anak dihina, orang tua yang sudah wafat pun tidak dibiarkan tenang. Banyak orang akan meledak. Banyak pemimpin akan membalas. Banyak yang memilih memainkan kartu korban. Jokowi tidak. Ia memilih satu hal yang paling menyakitkan bagi pembenci. Tetap normal. Tetap kerja, tetap senyum, tetap turun ke lapangan. Ini bukan sikap sok suci. Ini strategi mental, karena orang yang stabil emosinya sulit dijatuhkan oleh kekacauan. Saat waktu jadi hakim, dan waktu melakukan tugasnya, satu persatu fitnah rontok. Bukan karena dibantah keras, tapi karena tidak pernah terbukti. Narasi berganti, aktor berganti, tapi kesimpulannya sama. Publik mulai lelah. Bukan pada Jokowi, tapi pada kebisingan yang tidak pernah membawa bukti. Dan di titik inilah banyak orang sadar, oh, ternyata diam Jokowi bukan pasrah, tapi menunggu waktu bekerja. Pelajaran politik yang tidak populer. Dari semua ini ada satu pelajaran penting, dan ini tidak populer di era media sosial. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua fitnah layak diberi panggung. Tidak semua kebencian perlu ditanggapi dengan suara keras. Kadang jawaban paling tajam adalah konsistensi, kerja yang terus jalan, sistem yang tetap bekerja, hukum yang tidak bisa dipaksa. Menutup semua tema dengan satu pertanyaan. Sekarang kita tarik napas, kita lihat ke belakang dari tema 1 sampai tema 5. Fitnah ideologi, gugur. Fitnah keluarga, tidak terbukti. Fitnah ijazah, mentok hukum. Fitnah pilpres dan IKN, runtuh di MK. Fitnah pribadi, lelah sendiri. Maka pertanyaannya tinggal satu, dan ini bukan retorika. Fitnah mana lagi yang kau dustakan kepada Jokowi yang tidak pernah terbukti? Bukan karena kurang usaha, tapi karena kebenaran memang keras kepala. Penutup, politik tanpa kebencian. Itu mungkin narasi ini bukan untuk menuhankan Jokowi, bukan untuk mematikan kritik, bukan untuk mengkultuskan kekuasaan. Narasi ini untuk satu hal sederhana, membungkam kebencian dengan akal sehat. Kritiklah kebijakan, debatlah keputusan, awasi kekuasaan. Tapi hentikan fitnah, hentikan adu domba, hentikan menjadikan kebohongan sebagai hiburan politik. Karena pada akhirnya, yang paling memalukan bukan mereka yang diam, tapi mereka yang berteriak paling keras, tanpa pernah membawa bukti.